Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Ada sedikit pengumuman sebelum kita memulai ibadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang saat ini ibadah di tempat ini harap memakai masker dan tidak dilepas sama sekali dari awal sampai akhir ya. Demi kita menjaga protokol kesehatan, semua demi kesehatan kita semua. Oke? Ya. Haleluya. Yesus, kami bersyukur ya Tuhan saat pagi hari ini ya Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menyatakan Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Selalu
yang Kau berikan kepada kami ya Bapa, untuk kami bisa beribadah pada hari ini Bapa. Ya Bapa, kami mau menyembah, kami mau meninggikan, kami mau memuji Engkau ya Bapa. Kami siap membuka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan, kita melambaikan tangan kita untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Kita mengatakan Tuhan Yesus dari Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mampu ya Tuhan, memberikan kepada kami kekuatan.
kami dipersatukan dalam rumah-Mu Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan setiap pujian kami ya Tuhan berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kuduskan dan sucikan hati kami ya Tuhan, sehingga kami layak dan menerima dari berkat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, pakai hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, urapi ya Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, untuk tetap berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Mari sama-sama kita akan membacakan pengakuan iman rasuli beserta dengan visi gereja Bethel Tabernakel Rengas Dengklok. Pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Visi gereja Bethel Tabernakel Rengas Dengklok 1, 2, 3. Rayakan kemenangan Tuhan dengan beribadah. Amanat agung harus dilaksanakan. Terus maju dan menjadi murid. Nantikan Tuhan dan hidup dalam kesatuan dan kasih. Aplikasikan kekristenan dalam seluruh aspek hidup. Terima kasih, silakan duduk kembali. Dan saya mengingatkan untuk tetap memakai masker selama ibadah. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bisa melalui 1 tahun ya, 2020. Dan tidak terasa ini sudah bulan ke-2. Nanti tidak terasa tahu-tahu malam kudus lagi. Sebab itu kita jalani hari demi hari dengan percaya bahwa Tuhan itu tetap Immanuel. Artinya Tuhan itu tetap menyertai kita. Ya. Pagi ini saya ingin bersama saudara meneliti dan mendengar firman Tuhan yang saya beri tema berkenan pada Allah dan dihormati manusia. Berkenan kepada Allah dan dihormati manusia. Ini kadang-kadang sulit. Kita ingin berkenan kepada Allah, tetapi manusia tidak senang sama kita. Karena kita dianggap fanatik, dianggap berlebihan dan lain sebagainya. Di samping itu kita ingin dihormati manusia. Kita ingin dihormati manusia. Seperti kalau orang Tionghoa menghadapi tahun baru Imlek. Nggak tahu apa artinya tapi pokoknya ikut. Supaya apa? Supaya kita orang tua dihormati. Tetapi apa berkenan? Apa berkenan kepada Allah? Tapi Tuhan menghendaki kepada kita untuk kita berkenan kepada Allah dan tetap dihormati manusia. Mari kita akan lihat Roma 14. Tiap kali saya khotbah sekarang saya ingin melihat apa yang Tuhan perlihatkan kepada saya. Banyak khotbah saya yang belum dikhotbahkan sebab saya hanya 1 kali melayani. Tapi tiap kali saya berhadapan dengan kebaktian baik pagi atau sore atau siang ini atau di Kerawang, saya selalu ingin mendapatkan sesuatu yang spesifik, yang baru. Ya, mari kita akan lihat Roma 14
mulai ayat 13. Roma 14 mulai ayat 13 sampai ayat 18. Pria baca ayat 13, wanita ayat 14, lalu ayat 18 kita baca bersama-sama ya. Siap, pria dulu. 1, 2, 3. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Wanita. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh. Sama-sama 18, 2, 3. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sekali lagi 2, 3. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Amin. Dari beberapa pembacaan ini, kita mendapatkan sebuah rahasia. Apa itu hidup Kristen? Apa itu hidup Kristiani? Hidup Kristiani terdiri dari 2 sisi. Pertama, kepemilikan Tuhan atas hidup kita. Karena Tuhan sudah membeli kita dengan harga yang tunai, kita bukan milik kita lagi, tapi kita milik Tuhan. Jadi kita nih seorang budak yang sudah dibeli. Tuhan memiliki kita. Tetapi satu sisi yang lain, kita adalah orang yang masih ditempatkan di dalam dunia untuk melayani. Hidup di dalam pelayanan kepada sesama kita. Ya. Jadi kita adalah milik Tuhan, tapi itu disebut anak Tuhan. Berikutnya kita adalah seorang pelayan. Hidup dalam pelayanan. Pelayanan ini baik kepada Tuhan, baik kepada sesama. Ya. Jadi melayani Tuhan itu secara langsung, seperti doa. Sudah tadi nyanyi. Ngapain nyanyi itu? Itu melayani Tuhan. Aku bersyukur kepadamu, aku berterima kasih, haleluya, puji Tuhan dan lain sebagainya. Ya. Taat kepada firman Tuhan. Jadi ini secara langsung melayani Tuhan itu doa, nyanyi, main musik dan lain sebagainya. Mentaati firman Tuhan seperti saudara datang saja dari rumah ke sini itu tidak mudah. Makanya ada yang daftar tapi tidak hadir. Dan memang ini pelayanan, ya. Jadi, dan tidak langsung melayani, tidak langsung. Seperti tadi, saudara yang ada di sini tadi, WL, pemain musik itu melayani, baik melayani Tuhan maupun melayani kita. Alangkah sepinya
kalau kita nyanyi tanpa musik. Tapi dengan adanya musik, ini melayani, ya. Jadi kita melihat bahwa kita hidup ini di dalam kepemilikan, kita milik Tuhan. Rasanya dikuasai oleh sesuatu. Siapa? Yaitu Tuhan. Dan hidup di dalam pelayanan. Ya. Jadi kita mesti berkenan kepada Tuhan dan juga dihormati oleh manusia. Untuk itu kita harus dapat petunjuk-petunjuk dari Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Supaya kita jangan maunya berkenan kepada Tuhan, manusia tidak menghormati kita. Bahkan ada yang benci, ada yang berdiri di sini, dia lagi main, baru belajar musik kau udah main. Ada yang tidak senang, tidak berkenan, tidak dihormati akhirnya. Makanya jangan heran kalau sementara ada yang khotbah, ada orang keluar masuk itu sebetulnya bentuk ketidakhormatan. Ya. Tapi bagaimana kita bisa berkenan kepada Allah dan manusia hormat? Gak usah dipaksa. Ada pendeta galak sekali sudah. Kalau dia khotbah, ada yang berdiri, langsung dibilang, duduk. Saya nggak perlu begitu. Tapi otomatis kalau saudara rasa firman Tuhan itu penting bagi saudara, saudara akan dengar tiap patah kata. Ya. Jadi saudaraku, untuk mengerti hal ini, maka kita perlu mengerti bahwa kita ini ada di dalam sebuah komunitas. Namanya komunitas kerajaan Allah. Bukan komunitas agama. Zaman dulu ada komunitas agama, namanya agama Yahudi. Dengan peraturan-peraturannya, namanya Taurat. Sehingga masalah makan diatur. Masalah ibadah apalagi. Masalah di luar bait Allah juga diatur semua. Kalau hari Sabat boleh jalan berapa lama dan semua serba diatur. Tetapi di dalam kerajaan Allah setelah Yesus datang, maka bukan soal makanan lagi, minuman lagi, tetapi dalam ayat ke-17. Mari kita baca ayat 17. Roma 14 ayat 17. 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dulu waktu Taurat, itu belum kebenaran. Karena Yesus belum datang. Itu agama menghormati Yahweh. Allah. Allahnya sendiri kadang-kadang namanya aja nggak boleh disebut. Jadi mereka panggil Adonai saja. Bahwa dia tuh ada. Tetapi setelah Yesus datang, Yesus bilang, aku ini kebenaran. Kalau mau tahu jalan ke sorga, aku jalan. Yang disebut kebenarannya saya. Dan kehidupan. Sehingga untuk sampai kepada Bapa, sebab kamu tahu jalan, kamu tahu kebenaran, maka kamu pasti akan dapat kehidupan. Itu kehidupan kekal. Jadi kerajaan Allah bukan soal makanan minuman lagi, apa yang boleh, apa yang tidak, halal, haram. Tetapi soal kebenaran. Percaya saya, tahu saya, bahkan terima saya, kamu sudah ada di dalam kerajaan Allah. Sebab soal kebenaran. Dengan saudara menerima kebenaran Yesus, kita akan dapat damai sejahtera. Nggak takut lagi. Apa kita masuk sorga apa tidak. Sebab dengan aku, pasti orang sampai ke sorga. Amin. Kamu tahu kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan kamu. Termasuk merdeka dari segala hukum-hukum. Sekarang hubungan kita dengan Allah sudah dari jauh jadi dekat.
damai sejahtera. Dan dari damai sejahtera nanti ketahuan sama orang lain dengan kita hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, sehingga kita sekarang melayani Tuhan, tahu bagaimana kita melayani Tuhan untuk kita berkenan kepada Allah. Dan tahu memperlakukan sesama manusia sehingga kita juga bisa dihormati. Ini adalah sebuah perenungan saya selama 50 tahun lebih. Saya dapat kesimpulan kata-kata ini karena saya belajar mengenal kebenaran. Saya tidak tuliskan ini. Tetapi ini sudah ada di dalam hati saya. Kalau ini saya tuliskan jadilah sebuah buku, saudara-saudara. Ya. Jadi menjadi Kristen adalah kita berkenan kepada Allah karena kita sudah menerima Yesus, sang kebenaran itu. Sehingga oleh Yesus kita dapat damai dan sejahtera di dalam batin. Nggak takut lagi. Hidup ini bagiku adalah Kristus, kata Paulus. Dan mati adalah keuntungan. Damai sejahtera. Mau musim apa saja. Mau musim duren. Udah musim duren belum? Musim duren toh saya nggak makan. Saudara-saudara. Tapi tetap menikmati baunya. Kalau ada orang makan duren sudah. Tetap damai sejahtera. Saudara-saudara. Orang mau makan duren saya puji Tuhan. Orang mau makan apa saja. Nggak usah dipermasalahkan. Ya. Ada orang gini, ada orang gitu. Kita senang aja. Karena damai sejahtera. Dan sukacita. Hidup ini bersukacita. Tidak jadi hakim. Yang nanti menjatuhkan vonis-vonis. Tapi Roh Kudus memberikan kebebasan. Orang kalau mau dihormati orang, disenangi orang, hiduplah dalam sukacita. Memang kalau pakai masker susah ya, kelihatan senyum. Tapi di balik masker ini ketahuan kalau orang sukacita apa tidak. Seperti saya khotbah ini. Saudara kan bisa menilai, saya khotbah ini dengan merasa sukacita apa tidak. Dengan merasa bahagia apa tidak, ketahuan saudara. Ya. Nah, saudara akan menghormati seseorang yang melayani kalau memang otomatis. Sudah saudara. Itu sebabnya sekali lagi. Kita jadi orang Kristen perlu kita berkenan kepada Allah. Seperti Yesus Kristus waktu dibaptis. Harusnya dia enggak dibaptis. Tapi dia taat. Lalu suara dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Sudah. Dan Yesus juga dihormati oleh sesama. Walaupun dia juga dimusuhi oleh kaum agama. Yang pegang ketat prinsip-prinsip agama. Yesus bilang, aku nih Tuhan atas Sabat. Aku nih yang menguasai hukum itu. Sudah saudara. Nah, sehingga kita perlu mengerti bagaimana kita bisa berkenan kepada Allah. Dan selama hidup kita juga dihormati oleh manusia. Ya. Seperti saudara datang ke sini juga. Perjuangan. Saudara tahu ibadah itu baik. Tapi ada orang bilang jangan ibadah. Ya, jangan ibadah. Ada macam-macam saudara. Nah, lalu saudara berjuang. Ibadah tidak ya. Ibadah tidak. Ibadah tidak. Akhirnya saudara ibadah. Saudara akan mendapatkan sesuatu hasil dari ibadah ini. Dan orang akan melihat, iya ya. Pulang dari gereja kelihatannya malah tambah seger.
malah tambah gembira dan hidup berbahagia. Saudara akan dihormati oleh orang. Ya, jadi ini cukup. Dalam ayat-ayat ini yang tadi kita baca, itu apa yang harus kita tahu tentang supaya kita berkenan kepada Allah dan dihormati manusia. Pertama, coba kita baca ayat 13. Ayat 13. Roma 14 ayat 13. 2, 3. Yang perlu kita tahu yang pertama, menyadari sungguh-sungguh tentang kepemilikan Tuhan atas hidup kita. Tadinya kita jauh, sekarang kita dekat. Jadi, kita ini bukan hidup di dalam kepemilikan agama yang dipengaruhi oleh aturan-aturan. Sehingga orang kalau nyalahi aturan agama langsung dihakimi. Wah ini begini. Makanya begitu. Nah, di dalam gereja di Roma itu masih terjadi. Saling menghakimi. Sehingga orang yang dihakimi itu pasti nggak enak sudah saudara. Disalah-salahin. Makanya dikatakan oleh Paulus, janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Kita masing-masing jangan membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Kalau kita lihat orang lain tersandung jatuh, Paulus bilang nanti Tuhan yang punya itu akan membangkitkan dia lagi. Makanya jangan kita yang jadi hakim. Sebab kalau dia sampai nanti kesandung atau jatuh, Tuhannya akan membangunkan kembali. Jadi karena kita nih masing-masing milik Tuhan, Tuhan itu bertanggung jawab, saudara-saudara. Makanya saudaraku, semua bertanggung jawab kepada Tuhan yang memiliki kita. Dan Tuhan itu memberikan petunjuk-petunjuk. Ya. Pelita bagi kaki kita dan suluh dalam perjalanan hidup kita. Makanya untuk tidak sampai ini dan itu, kita pakai aturan. Pakai aturan yang Tuhan sudah berikan melalui pemerintah kita. Tadinya 3M. Sekarang jadi berapa? Ini semua untuk menjaga. Supaya kita ini tepat hidup ini. Tuhan berkenan kepada kita. Dan kita dihormati oleh sesama. Makanya yang tidak pakai masker di jalan nanti ditangkap oleh Satpol PP. Bahkan didenda katanya. Bukan karena galak dan lain sebagainya, tapi aturan ini jangan dilanggar. Kalau kita pakai, orang menghormati kita. Karena ternyata orang Kristen itu taat. Belum lama di sini didatangi oleh pejabat-pejabat berapa minggu lalu. Kan pejabat-pejabat itu gini kepada gereja. Kita, ya orang Kristen memang gampang diaturnya katanya. Sudah. Jarak. Pakai masker. Cuci tangan. Menghindari kerumunan kecuali kalau bubar gereja. Berkerumun lagi, nggak jaga jarak. Jangan. Makanya saya selalu bilang, kalau tenang aja, jangan cepat-cepat berdiri. Nanti pelan-pelan. Semut aja tahu, apalagi kita. Makanya jangan masuk tadi, keluar juga begitu sudah. Tetap jaga jarak. Ya, sadar bahwa kita ini kepemilikan milik dari Tuhan. Kalau semut aja nggak punya raja, tidak tahu siapa yang memiliki, bisa teratur. Kalau ada makanan kasih tahu, ya kan. Kalau ada apa-apa nggak bergerombol, tapi coba saudara lihat. Apalagi orang sudah.
Kita nih milik Tuhan. Jadi otomatis harus tahu aturan Tuhan. Aturan Tuhan di dalam dunia diatur oleh pemerintah kita. Aturan di dalam gereja diatur oleh gereja. Nah, jadi semua ada aturan. Ini pertama. Sadar tentang kepemilikan Tuhan atas kita. Kita jangan saling menghakimi. Tapi jangan membuat orang lain terjatuh atau tersandung. Artinya jangan sombong gitu. Abang-abang kita tahu kita ini sehat, nggak usah, ada yang begitu suruh. Nggak masker-maskeran, nggak jaga jarak-jarakan. Makanya saya anjurkan, terutama kepada kaum muda. Sekarang dianjurkan salam juga, jangan juga saling gebuk atau pakai ini. Nggak usah lah, udah kita gini aja atau gini atau hormat. Supaya kita lihat lebih. Nanti kalau sudah bebas semua, mau berpelukan, mau cepaka-cepiki, atau itu nanti bebas lagi. Sekarang kita turutin aja. Ya. Yang kedua, ayat 14, coba kita baca. Ayat 14. Ya, 2, 3. Aku tahu bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri, hanya bagi orang yang berangkat bahwa sesuatu adalah najis, orang itulah sesuatu itu najis. Yang kedua, menyadari sungguh-sungguh tentang kebebasan Kristen yang kita dapat dari Tuhan Yesus. Kita ini bebas. Mau makan apa, asal doyan. Mau minum apa, asal jangan yang bikin mabok dan yang mengganggu kesehatan. Semua bebas. Walaupun kita bebas, tidak semuanya berguna. Tidak semuanya itu mendatangkan hal yang baik. Coba kita lihat satu ayat. 1 Korintus 6 ayat 12. 1 Korintus 6 ayat 12. Ya, kita baca 1 Korintus 6 ayat 12. 2, 3. Semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak diperhamba oleh suatu apapun. Semuanya halal. Tapi bukan semuanya berguna. Jadi bagi orang Kristen itu bebas. Enggak ada yang haram. Hanya berguna tidak. Hanya berbahaya apa tidak. Begitu saudaraku. Ya. Itu sebabnya kita harus lebih menyadari anugerah Tuhan yang membebaskan kita. Enggak ada larangan-larangan. Tapi berguna tidak. Mau beras merah, mau beras putih. Tapi buat kesehatan beberapa orang lebih baik makan nasi putih atau nasi merah. Bagi orang yang kesehatannya mungkin terganggu, lebih baik makan apa ya? Enggak makan nasi, tapi makan ini dan itu. Atau makan nasi. Jadi nasi juga enggak apa-apa, tapi lebih baik. Berguna. Jadi masalahnya bukan halal haram, saudara. Tapi kita juga tidak boleh diperhamba. Saya mah kalau tidak makan nasi putih, lebih baik enggak makan sebulan. Oh, ya coba enggak makan sebulan. Jangankan enggak makan sebulan. Enggak makan seminggu aja udah susah. Kalau minum tidak manis, ya coba aja kalau udah kencing manis, minum manis terus. Nggak berguna kan, bahaya. Jadi ini suku, menyadari sungguh, walaupun kita bebas, tetapi ingat apa semuanya berguna, apa tidak. Apa kita karena makanan minum itu diperhamba, apa tidak.
Makanya ini yang kedua harus disadari. Kita nih bebas, tapi tidak semua berguna. Ya. Dan ini bagi hidup kita sehari-hari perlu tahu. Yang ketiga, coba kita baca ayat 15. Roma pasal 14 tadi. Ayat 15. 2, 3. Hati saudara. Engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu. Karena Kristus telah mati untuk saudara-saudara kita. Yang ketiga, menyadari sungguh-sungguh besarnya nilai pengorbanan Kristus yang membebaskan dosa manusia. Yesus mati itu bukan untuk orang yang rasa benar, tapi untuk orang berdosa. Nah, setelah orang berdosa jadi anak Tuhan, jangan gara-gara kita yang jadi Kristen, sama-sama Kristen, dia sampai nanti mencelat menjadi orang yang tidak percaya lagi. Makanya jangan kau nyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang kau makan. Engkau tidak hidup dalam tuntutan kasih. Jangan kau membinasakan saudaramu karena makananmu atau minumanmu. Karena Kristus telah mati untuk dia. Jadi ini kalau kita mau berkenan kepada Allah dan dihormati manusia, jangan di depan orang yang tidak mau kita demonstrasi. Atau kita larang-larang. Nah, hati-hati. Jangan gara-gara hidup kita orang lain lalu lihat tidak senang kepada kita, tidak hormat. Nah, itu sebabnya sekali lagi. Sadarlah, Yesus mati untuk membebaskan kita dari segala dosa. Kita pun yang sudah dibebaskan dari segala dosa perlu tetap menjaga supaya kita tetap menjadi berkat bagi orang lain. Lebih lama. Pak Yakob Nahwai, pendeta, umurnya sama dengan saya. 70, ya sudah 74. Sudah 5 tahun lebih, dia tidak makan yang macam-macam. Dia hanya makan sayur-sayuran, ubi-ubian dan lain sebagainya. Sudah. Tapi akhirnya Tuhan panggil juga, ya. Sudah. Orang menghormati. Wah, sampai dalam upacaranya susah bubar, sudah. Ya. Karena orang dia berkenan kepada Allah dan orang juga hormati kepada dia. Sudah. Ini sebuah contoh yang baik dari seorang pendeta, saudara. Ya. Yang keempat, ayat 16 dan ayat 17. Roma 14 ayat 16-17 sampai habis. Ya. Kita baca bersama-sama 16-17, 2-3. Allah bukanlah soal menyadari bahaya dari legalisme. Apa legalisme? Kembali kepada Taurat. Kembali kepada sistem agama. Dalam agama itu aturan-aturan banyak. Aturan-aturan 10 hukum. Ya, apal enggak ya 10 hukum ya? 10 hukum itu dipecah. Jadi 613, apalagi ya 613. 613 dipecah jadi ribuan. Sudah. 10 aja susah ngapalinnya ya. Apalagi 613.
Tapi orang Yahudi ngapalin terus. Sehingga kalau ada orang salah, langsung ditunjuk. Kalau ada orang ini langsung. Ini sedikit. Saya pernah hidup dalam kondisi begitu, saudara. Gampang nyalahin orang. Gampang mengkritik. Tapi setelah lama-lama sudah jadi begini, saudaraku, saya lihat iya ya, manusia tidak sama. Manusia tidak, zaman juga sudah lain. Zaman papa saya, kalau saya dipanggil, Iyang gitu ya, nggak boleh jawab, walaupun papa yang panggil. Karena papa saya tidak ada yang kasih nama Iyang, nggak ada. Harus Wiyang. Jadi kalau panggil Iyang nggak boleh jawab. Tapi kalau Swiyang, nah, jawabnya juga harus tepat. Papi. Nggak boleh panggil Swiyang. Hah? Waduh, kalau berani gitu sama papa saya langsung. Oh, Ican bagaimana kalau panggil Teddy? Hah? Begitu? Si Teddy harus. Kalau perempuan, saya papi. Semua ada aturan. Ya. Waduh, betul-betul ketat. Tapi itu aturan orang tua sudah. Begitu juga legalisme itu semua. Zaman sekarang itu kurang diperhatikan ya. Tetapi zaman dulu, waduh, ketat sekali. Saya bilang kepada Faren, mana si Faren itu? Kalau omah saya makan, lihat emak saya itu ada remeh atau nasi masih sisa satu, itu diomongin. Itu kesian itu nasi. Itu nangis dia. Nasi bisa nangis loh, saudara. Yang lain semuanya masuk mulut, masuk ini, kamu tidak habisin. Sudah. Waduh, ketat sekali, saudara. Bunting kuku tidak boleh malam hari, apalagi listriknya mati. Ya. Semua ada aturan. Jadi legalisme itu pakai aturan. Gereja kita memang punya aturan. Tapi jangan aturan ini dipakai untuk menghukum, saudara-saudara. Ya. Kita perlu menjadi orang yang tahu aturan walaupun tidak diatur. Nah, ini orang yang tahu aturan, itu nggak perlu diatur. Kalau kebaktian mulai jam 7, datangnya 7 lebih seperempat. Jadi semua serba bagus loh, kalau ada aturan. Ya. Nah, seperti sekarang masuk, kalau dari rumah sudah sumeng-sumeng, pegang begitu, udah. Ya. Nanti di sini, jadi semua ada. Sebetulnya ini otomatis sudah. Nah, dan yang terakhir, coba kita baca ayat 18. Ayat 18. Roma 14 ayat 8. 2, 3. Karena barang siapa melayani cara ini berkenan pada Allah dan dihormati oleh. Barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, cara apa? Yang 4 itu tadi. Ia berkenan pada Allah dan dihormati. Kesadaran-kesadaran ini membuat kita ini menjadi pelayan-pelayan Kristus yang berkenan pada Allah dan dihormati oleh, menyadari orang yang mau berkenan kepada Allah dan dihormati manusia, kalau sombong nggak bisa. Makanya di dalam diri kita tuh ada satu oknum,
namanya aku. Makanya sekarang kata aku itu laku sekali, saudaraku. Betul tidak? Zaman dulu ya Koican, kalau orang ngomong saya kan ya. Om, saya mau pergi. Kalau sekarang mah enggak saya, tapi ganti dengan aku. Wah, saudaraku. Sampai saya ngomong sama cucu-cucu juga udah enggak ada yang saya lagi. Sekarang mah enggak laku saya. Tetapi aku. Makanya menyadari bahaya aku yang belum terpaku, yang belum mati. Kalau kita mau berkenan kepada Allah dan dihormati manusia, kita enggak boleh sombong. Enggak boleh maunya sendiri. Seperti saudara ada yang ke gereja, dilarang sama anak umpamanya. Jangan marah kepada anak. Anak itu sayang kepada kita. Tapi kita juga perlu jangan sombong. Lu ngelarang-larang gua. Yang dulu beranakin lu siapa? Kan gua takol lu. Gimana? Nah, kalau sebesar gini ditakol. Caranya yang baik. Kesombongan kita walaupun kita mama, kita perlu ngomong baik-baik. Walaupun kita papa, saya sangat menyesal kalau saya pernah keras sama salah satu anak saya. Dan saya minta maaf, langsung minta maaf, saudara-saudara. Bahkan kepada anak-anaknya juga saya minta maaf. Karena dengar. Ye. Ngomong keras berarti marah. Saya Olip, Oscar, maaf ya Ye, tadi keras. Itu salah. Ye sayang sama kamu, sayang juga sama orang tua. Jadi ini kesombongan membuat kita, aku ini maunya sebab saya berkuasa. Jangan suku. Kita punya sombong ini harus terpaku. Aku ini. Waktu Tuhan Yesus terakhir. Kita baca ayat terakhir coba. Lukas 22. Ini ayat terakhir untuk khotbah ini. Lukas 22 ayat 41. Mulai ya. Lukas 22 ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia atau Yesus berlutut dan berdoa katanya. Apa katanya? Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus maunya bebas. Maunya nggak disalib. Apa jadinya kalau Yesus nggak disalib, saudara-saudara? Makanya Yesus bilang, Bapak, kalau boleh, saya jangan minum ini. Terlalu pahit, terlalu susah, terlalu berat. Tapi dia bilang, bukan kehendak saya. Sebetulnya dia sudah menyalibkan diri waktu dia bilang, bukan kehendak saya, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Waktu itu dikatakan seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya. Memberi kekuatan kepadanya. Zaman ini kita perlu kekuatan dari sorga, saudara-saudara. Amin. Zaman ini kita perlu kekuatan dari atas. Kita bisa lemah. Kita bisa jatuh. Kita bisa tergeletak. Tetapi kalau ada yang memberi kekuatan kepada kita, yaitu Yesus.
dengan Roh Kudus. Sementara kita makan dan minum perjamuan kudus ini, saudaraku, kita akan mendapat sesuatu, yaitu kekuatan. Zaman ini kita perlu kekuatan, saudara-saudaraku. Sehingga seperti Kristus berkenan kepada Bapa dan dihormati manusia. Begitu juga hidup kita yang penuh dengan kesadaran-kesadaran. Ada 4 kesadaran tadi, sudah. Kita akan menjadi orang berkenan kepada Allah dan dihormati manusia. Mari kita datang kepada Tuhan, saudaraku. Para pelayan perjamuan kudus, silahkan tampil ke depan. Kita berdiri bersama-sama. Terakhir apa? Dunia ini gelap, tetapi Engkaulah terang dunia. Sehingga kami dalam berjalan ini tidak terpuruk, tapi kami bisa berjalan walaupun selangkah demi selangkah. Kami bersyukur buat siang ini, di mana kami boleh mendengar firman-Mu dan siap untuk kami menjalani firman. Terima kasih. Karena Engkau bukan hanya memberikan kepada kami firman, tapi Engkau telah memberikan Roh Kudus dalam hidup kami, supaya kami boleh meniti jalan kami selangkah demi selangkah, dipimpin oleh Tuhan menuju ke tempat yang Tuhan sediakan bagi kami, yaitu dalam kekristenan yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Salibnya.
terlayani. Kalau semua sudah, mari kita berdiri. Kita angkat roti di sebelah kanan. Dengar firman Tuhan, serta terimalah apa yang saudara sudah mendapat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya bertanya kepada saudara, adakah saudara percaya bahwa roti yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Setelah makan, mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar, adakah saudara percaya bahwa cawan berkat yang kita mintakan berkat di atasnya ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Salibnya. Selama salibnya. Puji luhur daripada Tuhan, yaitu perjamuan kudus Tuhan yang membuat keingatan kami jadi tambah kuat Tuhan. Kami yakin percaya ini adalah semuanya berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima itu semua. Kami serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, ucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya atas nama sidang jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, juga kepada tim pelayanan ya. Semuanya kiranya Tuhan Yesus memberkati ya. Saudara, terima kasih juga buat sumbangan yang masuk untuk dana misi, dana sosial, pembangunan, juga untuk perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Dana misi bulan Januari itu masuk sebanyak 5 juta lebih ya, 5.090.000 kalau nggak salah. Yang bulan Februari itu juga udah masuk beberapa orang ya untuk bulan Februari. Dan sisa
Dana misi tahun 2020 itu ada sebanyak 6.900.000 lebih, ya hampir 7 juta. Itu kita sumbangkan 5 juta kepada Gereja Bethel Tabernakel di Pati. Yang gembala sidangnya Bapak Pendeta Paulus Purwanto, ya. Beliau pernah khotbah di sini lebih dari 10 tahun yang lalu lah, ya. Lalu saudara, menjelang Imlek ini, ya, nanti Imlek kan tanggal Jumat. Saya harap bagi saudara yang Chinese, ya, nggak usah banyak. Biasa kita saling mengunjungi, ya. Ini keluarga inti aja. Apalagi udah nenek-nenek, udah tua, ya, orang tua kita. Aduh, kesian dikumpulin banyak-banyak orang. Tuh, udah. Apalagi kalau itu sudah makan, minum, buka masker kan. Nah ini saudara, kita perlu jaga, ya. Nanti kitanya nggak apa-apa, orang tua kita, ya. Itu sebabnya saya harap kita bisa video call, ya, bisa telepon sekarang itu, ya. Nah, saya kalau pergi sama Bapak Gembala sama anak saya ke Kerawang, misalnya ada pelayanan, saya tuh walaupun sekeluarga itu pakai masker di mobil juga. Kenapa? Kita perlu disiplin, saudara, ya. Nah, saya harap saudara juga disiplin lah, ya. Jadi jangan ngurumun, jangan ini, ya, 5M lah, saudara, ya. Kalau ke gereja nanti pulangnya juga saudara teratur, jadi jangan terburu-buru, jaga jarak, ya. Sekian, nanti Bapak Gembala akan berikan doa berkat. Mari kita berdiri dan menyanyi terima kasih. Kekasih Tuhan Yesus, adakanlah tangan imanmu serta terimalah olehmu berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa kita di surga, serta persekutuan dengan Roh yang Kudus menyertai saudara pulang, dan berkat ini terus menyertai mulai siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita tutup ibadah ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya berkata, silakan duduk.